Suasana duka menyelimuti korban jemaah haji asal Indonesia yang tewas dalam musibah jatuhnya kren di Mekah. Keluarga ini hanya bisa pasrah mendengar kabar bahwa jenazah saudara mereka akan dimakamkan di Tanah Suci. Sejak Sabtu siang, kediaman kedua korban jemaah haji Saprini dan Painem terus datangi para kerabat dan keluarga. Suasana duka pun menyelimuti kediaman jemaah haji Saprini dan Painem yang ada di Kelurahan Mabar, Medan, Sumatera Utara. Akibat musibah ini, almarhum Painem meninggalkan 4 orang anak dan 9 cucu, sedangkan Saprini meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang cucu. Keluarga hanya bisa pasrah menerima kabar yang mengatakan kedua jenazah rencananya akan disemayamkan di Tanah Suci. Suasana serupa juga menyelimuti rumah duka dari salah satu korban asal desa Mondang, Padang Lawas, Sumatera Utara, bernama Mas Nauli Sijuadil Hasibuan. Mas Nauli Hasibuan diberangkatkan dengan kloter 9 dari jemaah haji daerah Padang Lawas beserta 357 calon jemaah haji. Anak dari Mas Nauli Hasibuan mengaku hanya bisa pasrah setelah mendapat kabar duka yang menimpa ibunya. Mau tidak mau kita harus ikhlas, Pak. Ikhlas ya, sabar. Duka dan haru juga menyelimuti keluarga Siti Rasmi Darmini, jemaah haji yang tewas asal Bandung, Jawa Barat. Korban melakukan perjalanan haji bersama suaminya, Ruskarno dari KBIH Toyiba, Langansari, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kecelakaan kren, korban kini meninggalkan suami dan 3 orang anaknya. Tiga orang anaknya mas ya. Kesehariannya ibu kerja atau ibu rumah tangga mas ya? Rencananya para korban musibah kren akan dimakamkan di Tanah Suci. Tim Liputan Metro TV. Musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi memakan ratusan korban jiwa dari berbagai negara. Jemaah calon haji asal Indonesia pun turut menjadi korban. Salah satunya jemaah calon haji Saparini Abdullah asal Embarkasi, Medan. Keluarga korban di tanah air pun berduka dan tidak menyangka peristiwa tersebut menimpa anggota keluarga mereka. Musibah yang terjadi di area tawaf Masjidil Haram Mekah membuat banyak orang terkejut dan berduka cita. Tidak terkecuali para keluarga korban yang berasal dari Indonesia. Dari ratusan korban, 2 diantaranya merupakan jemaah kloter 8 Embarkasi Medan. Saparini Abdullah adalah salah satu jemaah asal Medan yang meninggal dunia dalam musibah tersebut. Di kampung halamannya Medan, Saparini meninggalkan 3 orang anak dan 2 orang cucu. Reni, anak terakhir Saparini, mengaku sempat tidak percaya saat mendengar kabar duka yang menimpa ibunya. Reni merupakan mahasiswa jurusan ekonomi di STIE IPNI. Meninggalnya Saparini membuat Reni harus menjalani wisudanya pada tanggal 18 September tanpa didampingi ibunya. Tanggal hari Kamis kemarin, Mama sempat nanya gimana nanti wisudanya, dan bilang udah siap, tinggal bajunya aja, Ma. Bajunya nggak usah beli, nggak usah nempak, kata Mama, beli jadi aja. Iya, dan dia bilang nanti siapa yang nganter, kata Mama. Bapak aja, karena Abang Reni nggak bisa. Ya udah, sama Bapak aja, kata Mama. Meski telah mendapat kabar dari pihak KBIH, namun keluarga Saparini Abdullah masih menunggu kabar resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Koko Hendrawan, Metro TV. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda ke rumah duka salah satu korban tewas akibat jatuhnya kren asal Indonesia, ini Iti Risti Darmini, yang merupakan jemaah haji kloter 23 Embarkasi Jakarta Bekasi. Ada Idam Samana di sana. Idam, ini bagaimana keluarga Iti Risti Darmini mengetahui informasi seputar insiden kren pertama kalinya? Iya, Maria. Sejak pagi kita sudah berada di rumah duka Iti Rasti Darmini, almarhumah Iti Rasti Darmini, di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan sejak pagi tadi juga kita melihat langsung, memantau bagaimana keluarga, tetangga, dan juga para sahabat dari almarhumah datang ke rumah duka. Meskipun di rumah ini pagi ini belum ada agenda khusus apapun, mereka datang ke sini bermaksud untuk menghibur keluarga dari almarhumah, dan khusus untuk
agenda pengajian maupun pengiriman doa-doa seperti tahlilan sudah dilakukan sebenarnya sejak Sabtu malam, dan ini akan terus dilakukan hingga pada Jumat pekan depan. Selain acara tahlilan, siang ini juga nantinya akan digelar pengajian dan pembacaan doa oleh sejumlah kelompok pengajian yang diikuti almarhumah selama hidupnya yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Iti Rasti Darmini meninggal dunia di usia 57 tahun dan meninggalkan suami, 3 orang anak dan 3 cucu. Bersama suami berangkat meninggalkan kediamannya pada tanggal 29 Agustus sebelum bergabung dengan kelompok bimbingan ibadah haji Thoyibah dan berangkat bersama rombongan kloter 23 embarkasi Jakarta Bekasi. Informasi terakhir yang kami peroleh dari pihak keluarga, sang suami Duskarno saat ini dalam kondisi sehat walafiat di Arab Saudi, karena pada saat insiden terjadi mereka sempat terpisah dan ibu Iti Rasti Darmini sedang menunggu waktu sholat maghrib di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi. Saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu anak dari almarhumah Iti Rasti Darmini dengan Ibu Wiwi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan bela sungkawa terhadap kabar duka ini. Bisa Ibu ceritakan bagaimana pertama kali keluarga mendapatkan informasi mengenai kondisi atau kabar duka itu? Kami keluarga mendapatkan telepon dari bapak saya, yaitu sekitar jam 6 kurang 15 menit hari Sabtu pagi. Kami juga tidak percaya karena kebetulan saya tinggal di daerah Bogor, jadi bapak menelepon ke Bogor juga, menelepon ke Lembang juga. Setelah mendapat telepon dari bapak, saya juga cek ke sini ke adik-adik, bener enggak om, bohong kali. Ke bapak juga, pak bohong kali, bukan mama. Terus om bilang, tadi dari pihak KBIH udah kesini jam 6 itu, sekitar jam 6 di sini, bener mama udah nggak ada. Tuh. Artinya lebih duluan dari pihak KBIH atau dari bapak? Hampir barengan. Iya. Baik. Bagaimana komunikasi terakhir dengan bapak? Apakah bapak sudah melihat jenazah? Sampai terakhir kami berkomunikasi tadi pagi jam 6, bapak masih belum bertemu dengan jenazah. Apakah dari pihak penyelenggara haji di sana sudah bertemu dengan bapak? Dari hari setelah kejadian itu saya telepon jam 10, bapak masih di rumah sakit, terus pulang lagi ke pemondokan, balik lagi ke rumah sakit, ke pemondokan lagi ke rumah sakit sampai 3 kali. Dengan dibantu dengan petugas di sana, katanya mencari jenazah mama, masih belum. Pihak keluarga di sini sudah komunikasi dengan pihak kelompok bimbingan hajinya? Oh enggak, selama ini kami di sini berkomunikasi langsung dengan bapak, tidak dengan petugas hajinya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pihak keluarga, mungkin harapan terhadap penanganan jenazah ibu di sana? Karena sampai saat ini belum ditemukan jenazah, kami seperti ada titik terang, apakah mama masih ada, mudah-mudahan masih ada. Kalaupun tidak ada, mungkin itu udah takdir dari Allah, kami semua ikhlas, tapi mudah-mudahan masih ada satu yang mengganjal di kami dan bapak, mudah-mudahan kami bisa menemukan jenazah itu yang mengganjal. Setelah jenazah ketemu atau apapun yang terbaik, insya Allah kami lega melepas mama. Cuma itu yang sekarang di kami itu yang jadi ganjalan karena belum bertemu dengan jenazah. Bapak juga bilang seperti itu, bapak juga nggak tenang di sana. Kami di sini kan terus komunikasi dengan bapak, padahal bapak harus menyiapkan fisiknya untuk melanjutkan ibadah haji. Mungkin itu kami mohon petugas di sana, walaupun kata bapak mereka udah maksimal, kami mohon dimaksimalkan lagi untuk bisa menemukan jenazah mama, atau mudah-mudahan mama masih ada dengan korban yang luka-luka di rumah sakit. Alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin itu harapan kami keluarga. Baik Bu, semoga harapannya bisa sampai, artinya jenazah segera bertemu, dilihat dan bisa dikuburkan. Kalaupun
sesuai dengan harapan keluarga. Mudah-mudahan husnul khotimah juga. Amin. Baik, demikian dari rumah duka almarhumah Iti Rasti Darmini. Kembali di studio, Maria. Baik, Idam, sampaikan belasungkawa kami juga terhadap keluarga korban atas almarhumah Iti Rasti Darmini. Terima kasih Idam Samana untuk informasinya langsung dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.